Bapak, mohon maaf ini izin waktunya sebentar. Saya dan Bu Risa ingin berbincang-bincang dengan Bapak ya. Kebetulan ini adalah tugas dari Pendidikan Guru Penggerak. Kami sebagai CGP Angkatan 11 ada tugas untuk berdiskusi mewawancarai Bapak sebagai Kepala Sekolah STN Kota Baru terkait pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika gitu Pak ya. Bagaimana Bapak bersedia? Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Begini Bapak, Bapak kan mungkin selama memimpin sekolah ini tentu saja banyak pengalaman yang beragam ya Pak ya, termasuk di sini pengalaman di dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral gitu. Nah, Pak, gimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya di sekolah Bapak? Menurut pengalaman ya, selama bekerja sebagai kepala sekolah, kadang-kadang sering berhadapan dengan kasus-kasus, terutama dilema etika yang berhadapan dengan dua permasalahan yang sulit biasanya untuk dipecahkan. Langkah-langkah yang biasa dilaksanakan untuk menghadapi dilema etika seperti itu ya terutama didukung oleh fakta-fakta, oleh bukti-bukti, sehingga dalam mengambil keputusan itu diharapkan keputusan yang tepat berdasarkan permasalahan tersebut. Ya, harus ada bukti ya, Ya, data dianalisis, ada data, fakta-fakta, jadi supaya tidak salah bertindak. Betul. Pernah terjadi misalnya dalam hal apa banyak atau? Ya, terutama biasanya berhadapan dengan orang tua. Dengan orang tua murid. Iya, ada orang tua murid kan, orang tua sama-sama satu pihak mengadu, satu pihak mempertahankan dan sebagainya. Ya, dalam hal ini ya untuk mengambil keputusan itu tidak sembarangan, tapi harus dianalisis dulu permasalahannya sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Oke, baik. Jadi setelah ada data, kemudian mungkin kalau cari informasi yang jelas. Kebetulan masalahnya berhubungan dengan ya biasa di sekolah kan anak-anak biasanya kasus-kasus kalau guru-guru ya sedikit bisa dikatakan tidak ada masalah karena ya mungkin karena faktor kedewasaan guru-guru bisa meredam hal-hal yang sekiranya bisa diatasi ya tidak sampai muncul. Bisa mungkin ini ada ditanyakan. Nah selama ini Pak, ketika menghadapi permasalahan bersama orang tua murid, nah kan mungkin satu sama sisi mungkin ada benar sama benarnya juga ya Pak ya. Nah jadi bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusannya dan kasus seperti apa yang pernah terjadi, yang pernah Bapak alami, kasus seperti apa yang pernah terjadi? Jadi biasanya pengaduan orang tua itu tentang anak-anak ya ada dilema juga sebenarnya, itu satu pihak benar, satu pihak ya ini juga ada benarnya. Itu dalam mengambil keputusan kadang-kadang ya tantangannya seperti itu, suka keputusan yang ngambang. Jadi kita menjawab dengan diplomatis ya supaya kedua belah pihak tidak merasa tersakiti. Jadi kita jawab dengan jawaban-jawaban yang diplomatis, terutama menekankan kepada aturan yang sudah kita sepakati di sekolah ini. Jadi ya dikembalikan lagi kepada kedua belah pihak, mana kadar yang lebih berat dalam melanggar aturan ini atau ya mungkin dituntut untuk menyadari masing-masing gitu.
tidak menghakimi, ya tantangannya seperti itu. Jadi kalau untuk menghadapi dilema seperti itu ya kita dituntut jangan keberpihakan seandainya itu dianggap dua-duanya benar. Tantangan berat ya Pak ya, Ya, apalagi dalam kondisi yang memang jadi yang kalau biasa. kita berpihak kepada salah satu mungkin yang lain merasa terdolimi. Terutama sama orang tua ya. Ya, sama orang tua kadang-kadang sensitif juga. Iya betul sama sensitif. Nah ini yang tadi prosedur atau langkah Bapak ini sejauh mana efektifnya Pak terhadap hasil dari keputusan tersebut dari pengalaman Bapak gitu. Alhamdulillah kita sering sosialisasi ya, terutama penerapan peraturan sekolah atau tata tertib sekolah di awal tahun ajaran kita sosialisasikan, membuat kesepakatan dengan orang tua sehingga kita tidak perlu menegur, tetapi mereka sendiri sudah paham tentang etika-etika moral-moral yang harus dijaga di dalam kegiatan bersekolah. Jadi jangan sampai ada kejadian orang tua yang melabrak anak yang lain langsung ke kelas dan sebagainya, tetapi tetap kita harus berkomunikasi dengan wali kelas terutama, dan saya juga membuka diri untuk berkonsultasi kalau ada permasalahan-permasalahan di kelas, terutama terhadap anak-anak yang biasa kita berharap di sekolah kita tidak ada kejadian bullying yang seperti itu. Jadi terjadwal sebetulnya prosedur penyelesaiannya Pak ya, misalnya tadi seperti yang Bapak ini kan di awal pelajarannya ada kesepakatan, ada sosialisasi atau, gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak ada kasus. Iya, mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan tidak ada kasus. Dan Ya pada intinya kita harus mensosialisasikan kepada orang tua dan kolaborasi. ya kepada semua warga sekolah. Jadi kita paham aturan yang kita laksanakan, aturan yang kita pegang, supaya kita melaksanakan bersama-sama sehingga kehidupan bersekolah kita di warga sekolah kita tentram ya, dengan aman, nyaman. Kalau selama ini apakah ada seseorang kah atau faktor-faktor pendukung lainnya yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema ini? Alhamdulillah apabila terjadi kasus-kasus seperti ini ya dibantu oleh guru-guru, terutama guru-guru kan ini mempunyai data-data tentang siswa yang lebih otentik. Jadi dalam mengambil keputusan tidak salah langkah. Jadi data-data tersebut dikumpulkan, mencari informasi dulu, guru-guru yang lebih paham tentang masing-masing individu siswa, atau mungkin laporan dari masyarakat, atau ya data-data atau bukti-bukti atau fakta-fakta yang kita cari lah sebagai penguat keputusan. Komite juga lingkungan masyarakat. Juga mungkin didukung teknologi, sekolah kita dibekali perangkat CCTV ya. Jadi mudah-mudahan ya dari itu kan sebagai bukti bisa menjadi penguat keputusan. Nah dari pengambilan keputusan di masalah-masalah yang dilewati di sini, pembelajaran apa yang Bapak bisa dapatkan dari Bapak? Ya, jadi dengan kasus-kasus yang muncul membuat kita semakin bijak dalam mengambil keputusan, juga kita antisipasi dengan perangkat tata tertib, dokumen yang teratur, kesepakatan dengan orang tua siswa, sehingga apabila ada hal yang terjadi yang tidak diinginkan, kita mempunyai perangkat tersebut untuk
terutama ya kita semakin bijak. Banyak sebetulnya Pak ya. Banyak sebetulnya. Apa namanya permasalahan-permasalahan dilema etika atau kejutan moral ini yang terjadi di situ, terutama kita sebagai guru, Bapak sebagai kepala sekolah, kita saya pembelajaran yang harus kita lebih bijak ya Pak ya. Baik Bapak, mungkin pertanyaan atau wawancara kita cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi Bapak yang Sama-sama. wawancara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta izin waktunya hari saya dan Bu Yumi ya, mohon izin juga saya ini ya, saya dari bersama-sama jadi ini Bu, selama ini bagaimana Bunda mengidentifikasi kasus atau permasalahan yang ada di sekolah, permasalahan merupakan permasalahan dilema atau bukan dilema etika dan atau guru ya, ada kedisiplinan misalnya di sekolah kita kan ada jam masuk, jam pulang, lalu selain itu juga kan sudah diinformasikan beberapa peraturan misalnya telat, jam berapa, konfirmasi ketelatan atau misalnya ada hal yang tidak. Dari hal itu pada kenyataannya masih ada beberapa guru yang memang tidak mungkin belum melaksanakan etika tersebut dengan baik. Ada beberapa yang memang lalai ketika tidak terlambat datang, tidak memberitahukan. Kalau misalnya mungkin dilihat nanti di akhir diakumulasikan karena nanti ada penilaian kinerja juga. Dan ketika nanti di akhir bulan ternyata dari hasil penilaian kinerjanya itu di bawah karena ada standarnya yang ketika itu di bawah maka ada pengambilan keputusan berupa teguran secara lisan terlebih dahulu. Biasanya sih tegurannya tidak langsung ke personal, tapi lebih penguatan bagaimana kita untuk melaksanakan kedisiplinan ini dengan baik di forum media kita masuk jam 7.20 keluar jam 14.20 dan kalau misalnya ini jadi diingatkan terlebih dahulu. Jadi nanti dari bulan pertama
dilihat perkembangannya nanti sampai bulan ketiga kalau misalnya masih seperti itu nanti baru dikomunikasikan ke manajemen seperti apa. Jadi nanti ada manajemen kita gitu. Karena kan mungkin di kita jadi ada di atas saya ada manajemen yang apa namanya keperaturan kepegawaian seperti itu. Kalau untuk di dan memang kasusnya sempat ada. Kalau saya sempat mungkin tidak langsung sama ya Bu ya. Iya, Ya, lihatnya di sini tuh Bapak, lihatnya. Iya. Kalau yang diajukan moralnya gimana? Adakah pernah terjadi gitu kan? Itu angka 1 Kak. Itu angka 1 Kak. Nah. Terus ke sini. Tahan. Bagus ya. Betul-betul apa namanya? Udah ada tahu beliau ya. Kalau berapa sih sepertinya belum ada ya kasus Iya, Mas. Ini lihatnya. Lihat ke Bapak di sini ya. Baik, ini saya menyambung Bu Risa ya. Nah ini bagaimana ini menjalankan pengaduan ini dan berbasis-basis kita ini apa namanya caranya untuk menghadapi di pimpinan ya Bu ya. Jangan lupa itu ya. Pada lihatnya ke sini ya. yang memang ada lagi jadi dilihat di Lihat ke Bapak ini. dan beberapa tahun untuk ke arah apa namanya yang pasti pengambilan keputusan yang saya ambil itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apa namanya melihat seberapa apa ya kalau misalnya ini sangat urgent dan memang harus langsung diambil keputusan yang harus Lihat sini. langsung jadi itu nanti lihat situasi dari pelanggaran apabila setelah apabila teguran 1 dan 2 itu tidak ada perubahan. Jadi dari segi apa namanya kinerja itu tiap bulannya menurun. Kalau misalnya tiap bulannya menurun, itu nanti pemutusan Itu langkah-langkah prosedur yang bisa ya. Iya. Nah, apakah dari teguran ini ya dari teguran ini selama ini apakah efektif dengan kan ada guru yang dan disiplinarnya tidak masih ada misalnya. Nah selama ini apakah dengan teguran seperti itu efektif kepada guru supaya guru di sekolah itu dapat mengikuti aturan masuk dan keluar dari sekolah? Kalau selama ini kan yang terutama kasus yang ada memang ini masih di taraf yang sangat dasar sekali ya, tidak terlalu apa namanya permasalahannya tidak terlalu tinggi. Nah teguran biasanya yang tadi ya teguran bersama lalu mengingatkan tentang peraturan kepegawaian dan mungkin memang tiap bulannya kalau misalnya ada efeknya sebenarnya kalau misalnya kinerja turun dari segi penggajian pun akan dipotong. Nah itu pemotongan gaji itu sangat cukup efektif ya. Cukup efektif. Pada kerja juga ya. Apa namanya ketika itu apa namanya dihitung saja ya dalam 1 bulan diakumulasikan ternyata keterlambatannya sekian jam itu akan berpengaruh dan berpengaruh untuk bulan berikutnya. Jadi sampai saat ini teguran dan pemotongan dan
gaji karena kinerja yang kurang itu cukup efektif. Jadi sehingga alhamdulillah tidak berlanjut ke teguran ke 1-2-nya gitu, tidak ada. Nah, untuk dari segi pemotongan gaji itu apabila masuk di terlambat masuk terlambat masuk. Dari terlambat masuk itu kita hitung per 1 jam. Dan itu sudah dikomunikasikan terlebih dahulu ke guru-guru. Jadi guru-guru tahu ketika dia memang terlambat itu akan memang ada pemotong. Dan itu kan mungkin misalnya nggak akan dipotong, dan tapi kenyataannya oh iya ternyata kan kita pakai finger kan, kita sesuaikan jamnya apa segala macam, oh ternyata iya itu dilaksanakan. Jadi di sini juga harus ada konsistensi dari saya untuk pengambilan keputusan tersebut ya. Jadi jangan sampai saya pun misalnya bulan ini oh saya berarti harus lebih teliti dalam pengecekan jadwal masuk gitu ya. Berarti ada harus dari saya pun harus sebelum mengecekan ini harus ada hal yang saya harus perhatikan gitu kan. Jadi harus konsisten per bulannya ya, sebagai pertimbangannya harus konsisten setiap bulannya, ketika penambahannya juga harus konsisten gitu. Jadi konsisten saya pun ini sangat berpengaruh terhadap keputusan. Jadi karena sepertinya kalau misalnya konsisten juga akan jadi etika udah bulan kemarin aja ini potong ini enggak gitu. Konsistensi dari saya gitu ya sebagai pengambil keputusan. Iya, kalau hubungan dengan orang harus ada perjanjian ya, karena sebelumnya memang sudah ada perjanjian di awal tahun itu bagaimana ketika ya di aturan kepegawaiannya juga sudah ada. ini Mbak, kalau tantangannya apa nih ketika mau mengambil keputusan seperti demikian? Itu pasti Tantangannya yang tadi ya, mungkin konsistensi saya, lalu secara personal berarti selain konsisten juga saya harus tidak subjektif mungkin ya, jadi harus objektif gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya yaudah dah ini nggak usah ini, nah itu objektivitas dari saya pun harus tinggi gitu ya. Jadi jangan sampai subjektif gitu ya. Jadi yang tadi konsisten, dan itu hal yang jadi tantangan gitu kan ya. Lalu tidak mudah konsisten itu gitu kan. Lalu mengingatkan, memberikan motivasi kepada rekan-rekan juga itu kan satu hal yang jadi tantangan gitu ya. Ketika kita motivasinya ya berarti saya juga harus lebih pagi ke sekolah, harus memberikan contoh yang baik gitu. Nah itu tantangan juga untuk saya karena puasa di luar siang nah itu juga kan jadi satu motivasi mungkin untuk mereka. Jadi itu sih, dan lalu harus saya juga harus tadi mempunyai subjektif. Jadi jangan sampai di frame saya ada ini senior, ini junior, ini apa gitu. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi saya harus meniadakan hal itu gitu. Dan itu bukan hal yang mudah gitu sekali. dilema gitu ya. Berarti di sini kasusnya tidak diselesaikan langsung di tempat, tapi proses dalam 1 bulan mungkin. Iya. Dilihat dari 1 bulan bagaimana kinerjanya, dan dalam 1 bulan tersebut ada teguran melalui forum jemaat untuk dikasih tahu kinerja secara umum. Nah, kalau selama ini apakah ada faktor atau orang lain yang mempermudah atau membantu Bunda untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya, sebenarnya ada, karena kan kita di sini di yayasan itu ada dari pihak
direktur, litbangnya ya dari bagian peneliti dan pengembangan sekolah, terutama dari direktur, ada Pak Sandi, ada Bu Ami. Pak Sandi dari litbangnya, kalau Bu Ami dari segi yayasannya itu membantu saya untuk memberikan apa yang saya ada permasalahan, saya ungkap gitu ya, kayak gimana, oh iya Bunda keputusan saya seperti apa, nah nanti beliau-beliau itu yang misalnya oh ya sudah, kalau keputusan Bunda sudah bagus silakan lanjutkan, atau misalnya oh sepertinya Bunda harus ada, jadi ada masukan dari Pak Sandi, dari Bu Ami untuk memberikan penguatan kepada saya ketika mengambil sebuah keputusan. Jadi ada meyakinkan dari pihak direktur dan pengembang ya. Jadi cukup membantu saya gitu ya ketika ada dilema gitu ya di sekolah, dan ketika saya sepertinya ini bukan harus dibantu nih, nah nanti ada bantuan dari Pak Sandi atau ya berkolaborasi ya. Oke, jadi dari semua hal yang sudah tadi Mas sampaikan, pelajaran apa yang kita bisa petik dari pengalaman mengambil keputusan yang dilakukan? Pengalamannya untuk pengambilan keputusan itu yang pertama kita harus ada dalam kondisi yang positif, baik itu pikiran, lalu gestur tubuh kita juga gitu ya, bagaimana kita bisa menahan emosi, lalu itu pelajaran banget gitu menurut saya dalam mengambil sebuah keputusan, karena dalam pengambilan keputusan itu kalau misalnya kita dalam kondisi yang negatif, efeknya mungkin akan pada keputusan sendiri ya itu, dan selain itu juga harus mempertimbangkan ke depannya, karena setiap keputusan itu pasti ada efeknya gitu ya. Jadi harus banyak opsi gitu ya. Jadi dalam pikiran tuh nggak bisa satu opsi gitu. Kalau opsi ini berarti nanti apa efeknya, opsi ini apa efeknya, jangka panjang gitu ya. Nah nanti mana sih yang akan lebih baik gitu ya, dalam pengambilan keputusan ini nanti efek yang lebih sedikit, efek negatif yang lebih sedikit itu yang diambil gitu. Ketika yang ini efek negatifnya akan panjang nih, berarti kita jangan ambil itu. Jadi memang dalam mengambil keputusan kita tidak bisa langsung gitu ya, meskipun misalnya harus langsung ya harus berpikir jernih gitu ya. Kalau keadaan tenangnya tanpa kepala dingin gitu ya, kadang-kadang kalau dalam keadaan apalagi kondisinya membuat kita ini emosi sedikit ya kan, kalau kita terlena gitu ya, terhanyut, justru ya yang diambil keputusan pada saat mungkin kurang baik. Iya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin dari 8 pertanyaan sudah terjawab semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan juga menambah pengetahuan untuk kita bersama saja. Alhamdulillah, ini luar biasa dalam mengambil keputusan yang dilema ini. Bunda sudah melaksanakan dengan baik begitu. Amin. Sudah sesuai juga ya, betul ya. Iya. Ada lagi Bu Yuni? Cukup mungkin ya. Ya baik, terima kasih Bunda Ami untuk waktunya. Maaf sudah mengganggu waktu Bunda Ami di siang hari ini. Mungkin dari saya dan Bu Yuni untuk sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.